Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 7, ketemu lagi sama ibu ya dalam pelajaran PKN. Gimana kabarnya kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau sudah melakukan PTS, kemudian pertemuan selanjutnya sudah remedial. Nah, di minggu ini PKN kita akan membahas tentang materi baru ya. Materinya yaitu tentang perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi. Konstitusi apa sih konstitusi itu? Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu constitution. Konstitusi dalam bahasa Belanda yaitu konstituti. Konstitusi dalam bahasa Jerman Constitution, konstitusi dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi itu dibagi menjadi dua. Perlu kalian tahu bahwa konstitusi itu dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Apa sih konstitusi tertulis itu? Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara atau bangunan negara, tata negara yang mengatur kehidupan bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Itu dinamakan konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Itu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara, Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mana konstitusi itu tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus yang lebih tinggi kedudukannya. Nah itu ya, perlu kalian ketahui bahwa konstitusi itu tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus yang lebih tinggi kedudukannya. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPK itu mengadakan sidang dengan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. 15 Juli 1945 tentang rancangan undang-undang. Dan naskah undang-undang akhirnya diterima secara bulat, yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI menggantikan BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan dihasilkan beberapa keputusan. Keputusannya apa saja sih Bu? Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, di sini Bu jelaskan ya. Yang mana hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu membentuk KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itu ya, 3 ini yang Ibu jelaskan ini adalah hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dan perlu kalian tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi aturan dasar kehidupan bernegara Indonesia. Jadi
arti penting Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45 ini bagi bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu penting banget Undang-Undang Dasar Negara ini bagi bangsa Indonesia. Karena di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi aturan dasar kehidupan bernegara Indonesia. Dan kedudukan yang paling tinggi dan fundamental sifatnya merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi sesuai dengan prinsip yang berlaku dan universal, maka semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945, anggota BPUPK itu telah mewakili seluruh bangsa Indonesia, mulai dari suku, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Dan kalian juga perlu ketahui bahwa dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI yaitu yang pertama adalah nasionalisme dan agama. BPUPKI itu melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Dan dalam persidangannya BPUPKI, para tokoh pendiri negara itu memperlihatkan kecerdasannya, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, kekeluargaan, toleransi, dan penuh kemufakatan dalam sikap pengambilan keputusan, sikap patriotisme, dan rasa kebangsaan dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka, yang mana tidak mau berkompromi dengan penjajahan dan bangga menjadi bangsa yang baru merdeka. Nah, itu ya, itulah yang Ibu sampaikan di materi ini, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.